Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Malam mingguan lagi kita, malam mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri. Jadi agenda kita setiap malam minggu, tapi sebelumnya saya minta izin malam minggu besok karena malam takbir kita off, kita nggak ada malam mingguan, tapi malam minggu ini adalah malam minggu. Sorry. Ini adalah malam minggu yang kedua dari acara malam minggu yang ketiga bersama Kementerian Dalam Negeri, dan kita akan mendiskusikan hari ini yaitu tentang nasib Pilkades di pandemi COVID-19 ini. Jadi ini saya nggak ngerti, beberapa kabupaten mungkin sedang melakukan agenda persiapan untuk Pilkades tahun ini dan seterusnya. Data-datanya mungkin dari Kementerian Dalam Negeri ada. Saya perlu memperkenalkan dulu siapa yang hadir sebagai tamu kita di acara hari ini. Saya mesti cek lagi supaya nggak salah, walaupun kawan lama tapi karena jabatannya cukup banyak, jadi saya harus berhati-hati. Ini abang kita, Bang Ucok. Jadi beliau adalah saat ini menjabat ada 2 jabatan, Kasubdit Penamaan dan Kode Desa. Jadi, ini berarti paham juga ketika kemarin ada desa-desa siluman dan seterusnya, tapi kita nggak akan ngobrol itu. Kemudian PLT Kasubdit Penataan dan Kewenangan Desa. Sekilas tentang Abangda ini, doktor dari Administrasi Publik di UI, kemudian di Jerman Universitas Administrative Science, S1-nya dari Setia, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Aktivitas hari ini selain kedinasan ada juga di Direktur Peningkatan Kapasitas dan Pemerintahan Daerah di HBP Institute for Public Policy and Governance. Selamat malam, Bang Ucok. Apa kabar? Halo Mas Suryo, selamat malam. Lama nggak ketemu nih. Iya, sorry nih ganggu malam minggunya. Iya, malam minggu diganggu ini sama teman-teman. Jadi menarik ini ketika ada kegalauan ketika bicara COVID, kemudian banyak agenda yang kemudian berubah, ada momen-momen yang kemudian akhirnya harus kita relakan untuk kita tidak nikmati. Mungkin salah satunya adalah momen Ramadan ini kita nggak bisa tarawih bersama di masjid, mungkin Idul Fitri juga nggak bisa mudik. Nah, Pilkades juga kayaknya berdasarkan kebijakan mungkin atau dengan aturan-aturan dengan kondisi yang ada, kemudian perlu ada penundaan. Bang Ucok boleh berbagi cerita ini, nasib Pilkades kita yang mungkin karena pandemi belum ketahuan berakhir sampai kapan. Nah, Pilkades ini akan ada penundaan dengan aturan yang seperti apa? Silakan, Bang. Baik, Mas Suryo. Sebelumnya saya mengucapkan dulu selamat malam pada semua para pemirsa TV Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan stakeholder desa, kepala desa, mungkin yang pada malam hari ini ngobrol bersama kita ya. Ya. Ini acara rutin ya, Mas Suryo ya. Rutin setiap malam mingguan, jadi malam mingguan ini teman-teman Kementerian Dalam Negeri selalu kita ganggu. Ya, saya juga terima kasih mendapatkan kesempatan ini, dan juga tidak menutup kemungkinan para pimpinan kita mulai aktif ini mengikuti siaran TV Desa ini, Mas Suryo. Ya, semoga akan terus berjalan terus. Baik, mengenai tema yang disampaikan oleh Mas Suryo tadi, kayaknya itu semacam mempertanyakan ya, nasibnya gimana gitu. Saya akan cerita dulu sedikit masalah Pilkades ini. Pilkades itu kan
wujud demokrasi rakyat ya, yang apa, wujud pesta demokrasi rakyat yang ditunggu-tunggu gitu, di paling penghujung lah istilahnya begitu. Kenapa demikian? Karena kita dalam alam politik demokrasi kita kenal tuh mulai dari pilpres, pilgub, kemudian pilbub ya, dan sampai pada akhirnya ada pilkades ini gitu lah. Dan tentu ada aturan main di sana. Aturan main itu ada di Undang-Undang 6 dan juga berikut turunan-turunannya ya. Jadi pilkades ini yang semula direncanakan dilaksanakan pada bulan ketiga tahun 2020 ini, dengan adanya pandemi COVID ini otomatis tertunda pelaksananya. Walaupun jauh hari kami yakin bahwa sesuai aturan perundangan itu persiapannya sudah dilakukan jauh-jauh hari, bahkan 6 bulan sebelum ini tuh pasti kawan-kawan di daerah, panitia daerah, BPD dan kabupaten kota juga tentunya sudah mempersiapkan bentuk panitia. Begitu pula calon kades juga sudah mulai buka pintu untuk terima tamu. Ya intinya itu sudah berjalan ya, bahkan mungkin sudah mulai inilah bersosialisasi gitu ya. Artinya mempersiapkan dari segi administratif pasti sudah dipenuhi. Nah, kita kan juga tidak menyangka, tidak tahu bahwa akan datang pandemi COVID seperti ini kan. Nah, kebetulan pandemi COVID ini juga virus yang kita nggak tahu wujudnya, yang tiba-tiba bisa menyerang, dan medianya itu media yang berdekatan, yang bersentuhan, dan ini media-media ini tidak menutup kemungkinan ditemui di alam demokrasi pilkades ini gitu. Ya. Oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri tempoh hari melayangkan surat edaran ya untuk menyarankan agar ditunda ya. Ditunda bukan berarti menghilangkan atau menafikan proses yang sudah ada, Mas Suryo. Proses itu tetap berjalan. Jadi itu kita karena itu sesuai dengan aturan perundangan. Nah, kalau maaf aku potong. Ya. Oke. Ini sekedar menyarankan atau menginstruksikan ini, Bang? Ya, kita kan pembina umum ya, pembinaan umum. Kewenangan itu kalau kita terlalu jauh ke dalam ke desa itu kan span kontrolnya terlalu jauh. Nah, sementara sementara ada gubernur, ada bupati, wali kota dan sebagainya. Jadi kita melakukan desentralisasi kewenangan itu hingga bentuknya adalah menyarankan ya, walaupun itu himbauan, menghimbau, mengingatkan lah istilahnya seperti itu, ya kan. Tapi karena alamnya alam demokrasi dan desentralisasi, ya kita menyarankan, menghimbau agar supaya ditunda dulu gitu. Karena ini ada potensi, Mas Suryo. Ada potensi di mana pandemi, di mana virus itu bisa menyebar nantinya ya. Oke, jadi kita kembali ke pilkades tadi bahwa aturan regulasinya juga sudah jelas, Undang-Undang 6, PP, Permendagri ya, dan penundaannya juga berdasarkan ada masalah juga di sana, bukan masalah lain, tapi ini masalah yang tidak bisa ditebak gitu, sehingga protokol nasional kita mengacu ke protokol nasional bahwa ini perlu dilakukan penundaan. Nah, kalau kita lihat pilkades yang akan digelar ini, memang data kami itu menunjukkan paling banyak itu ya, Mas Suryo, itu di Jawa Barat itu ada 5 kabupaten, 5 kabupaten 696 desa. Kemudian di Jawa 696. Ya, 5 kabupaten 696 desa itu di Jawa Barat. Dan di Jawa Tengah itu ada sekitar 9 kabupaten, desanya itu ada sekitar 766. Ya. Begitu pula Jawa Timur. Jawa Timur itu 5 kabupaten dan 410 desa. Dan paling banyak lagi itu ada di Kalimantan Barat, itu ada 5 kabupaten, ada di 615 desa. Ya, 1 kabupaten 224 desa. Nah, ini kan sangat sangat riskan sekali terhadap kalau dikaitkan dengan masalah COVID ini. Walaupun itu para ahli COVID lah, ahli virus yang tahu lebih detail terhadap hal itu. Tapi kami dari aspek tata pemerintahannya, dari aspek pembinaan pemerintahannya dalam hal ini
pemerintahan desa, Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Pemdes itu menyarankan seperti itu, ya, ditunda tidak menghilangkan hak-hak atau proses yang sudah dilalui. Nah, ini sebenarnya ada baiknya juga sebenarnya. Jadi ada jeda waktu yang artinya tadi bisa dimanfaatkan dalam arti positif ya, oleh para calon kades ini ya. Bagaimana bentuk sosialisasinya dia terhadap masyarakat dalam masa pandemi ini gitu loh. Walaupun tidak tambah boros berarti. Well, Biaya kampanyenya tambah boros. Artinya kan itu tidak harus dikapitalisasi dengan nilai ekonomi, kan juga turut menyuarakan apa yang telah disuarakan oleh pemerintah gitu. Jadi ini kan kalau menjadi persoalan masalah virus ini menjadi persoalan di masyarakat, toh masyarakat kita sendiri nanti yang akan dirugi kan. Pesta demokrasinya begitu meriah gitu ya, walaupun hanya 3 hari itu kalau kita lihat di Permen itu hanya 3 hari lah masa sosialisasi itu, tapi tidak menutup kemungkinan justru Pilkades ini lebih meriah dari Pilpres dan Pilgub ya. Artinya lebih euforianya itu lebih memajemuk gitu ya. Dan ya tahu sendiri lah masyarakat kita, teman-teman kita di desa, apalagi di kampung kita di sana, kalau kami di Sumatera itu ya namanya Pilkades pasti berkerumun gitu. Nah ini sangat rentan, ini perlu disarankan untuk ditunda. Dan perlu ditekankan sekali lagi bahwa tidak menghilangkan atau menghapus proses yang sudah ada. Begitu Mas. Ya. Bang, ada ketika kemudian masa jabatan kades sudah habis, otomatis kan kemudian ada pejabat kepala desa. Apakah memang tidak ada pembatasan waktu pejabat kepala desa itu maksimal berapa lama? Kemudian apakah ada hal-hal yang kemudian beda kewenangan antara penjabat dengan kepala desa definitif? Bisa kita sharing di kesempatan kali ini, Pak? Iya, penjabat kepala desa ya. Jadi ketika masa kerja kepala desa itu habis, otomatis ditunjuklah penjabat kepala desa. Oke. Nah, siapa penjabat kepala desa itu? Penjabat kepala desa adalah PNS di kabupaten, kota. Ditunjuk. Nah, dalam hal ini tentunya pemerintah daerah, kabupaten, kota, sesuai dengan Permen itu sudah mempunyai strategi bahwa Pilkades yang tadinya banyak begitu ya, dia sudah punya strategi apakah akan dilaksanakan langsung serentak semua, ya katakanlah 600 itu semua itu, atau bisa dibagi 3 waktu lah gitu ya, 3 termin pelaksanaan. Satu, selain menghemat pembiayaan, kemudian juga bisa memperkirakan distribusi penjabat itu tadi karena keterbatasan PNS-nya mungkin ya. Nah, kemudian juga dari segi efisien dan efektif mungkin akan lebih efektif seperti itu. Nah, kemudian mengenai kewenangan hak penjabat kepala desa itu melekat seperti kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa. Ya. Jadi dia mempunyai kewenangan. Jadi yang pertama masa kerja kades selesai ditunjuk penjabat. Nah, penjabatlah yang akan melakukan ini hingga sampai terpilihnya secara definitif kepala desa. Itu maksudnya. Oke, Bang, ini ternyata malam mingguan bersama Kemendagri ini cukup menarik karena kita on jam 18.30 ternyata teman-teman ada yang sudah masuk di YouTube kita itu dari sudah tengok-tengok ke YouTube kita itu dari jam 6. Mas Muhtahril ini dari Pekalongan, Pemalang kalau nggak salah. Mas Raufik ini salah satu kepala desa di Jawa Barat. Mas Bambang ini say hello. Tapi ada yang menarik adalah dari tertulis di sini Mr. Ambuto ini menanyakan tentang
penundaannya sampai kapan ini? Udah capek, ini kayaknya calon kepala desa ini. Silakan Bang, bisa diberikan gambaran. Artinya ketika Kementerian Dalam Negeri hanya, artinya bukan hanya, tapi kemudian dalam surat edaran itu menyarankan untuk dilakukan penundaan, artinya kan kemudian ada otoritas di tingkat kabupaten mungkin atau di tingkat provinsi yang kemudian membuat aturan-aturannya. Nah, ini ada calon kades yang kayaknya sudah mulai capek karena nunggu proses pilkada yang ditunda. Ini ditundanya sampai kapan ini, Bang? Menarik ini. Ya, yang di rumah aja juga capek ya. kita yang nggak boleh keluar aja capek, apalagi yang lagi jalan kepala desa ya, Bang. Ya. Kira-kira sampai kapan ini, Bang? Ya, jadi gini, penundaan itu kita kan mengacu ke protokol nasional ya. Protokol nasional dikeluarkan oleh gugus tugas penanganan COVID-19 dan juga dari Kementerian Kesehatan. Nah, kita mengacu di sana. Jadi kita mengikuti itulah. Ketika protokol nasional nanti sudah dicabut dicabut secara perlahan kali ini ya. Mungkin ada bertahap itu kalau saya melihat. Karena kan kita kalau melihat kurva yang ada di tim gugus tugas itu kan landainya kan tidak merata itu. Bahkan ada zona merahnya tuh beralih kan, ada beberapa tempat ada zona merah yang baru. Nah, jadi kalau ditanyakan sampai kapan ya kita mengacu kepada protokol nasional tentunya. Dan itu akan kami ikuti. Itu akan diikuti dan kita juga berharap kawan-kawan di daerah dan di desa juga memahami hal tersebut ya. Mungkin informasi itu tidak begitu deras ya masuk ke desa, tapi kita berusaha melalui beberapa saluran-saluran informasi, tidak hanya dengan surat edaran, bahkan dengan media dan media yang kita gunakan atau mungkin dari meeting-meeting melalui virtual, kita sampaikan juga betapa bahayanya terhadap pandemi ini gitu. Jadi kita ya harap inilah sama-sama memaklumi akan hal ini dan bersabar intinya gitu, diuji kesabaran. Lagi bulan Ramadan nih, diuji nih kesabarannya kan menunggu daripada kita bercepat diri gitu ya membuka ini ternyata malah terjadi hal yang tidak diinginkan ini. Jadi kita ikutilah protokol nasional itu karena itu adalah tim-tim ahli di sana pastinya yang bicara masalah bagaimana virus ini menyebar, bagaimana virus ini berhenti gitu kan. Bahkan kalau kita lihat di berita-berita itu yang sudah dinyatakan hilang, berhenti dibuka, ternyata ada lagi. Nah, tentunya tim ahli COVID dan yang tim gugus tugas itu juga sudah memikirkan di sana. Bahkan sampai dampak ekonomisnya dan cara penanganan pun saya lihat juga pasti sudah tertangani, sudah direncanakan dengan baik lah. Jadi intinya kita tunggu aja sampai protokol nasional ini dicabut lah gitu. Insya Allah nanti nggak akan lama lagi itu pasti. Kalau kita bersatu. Saya bisa membayangkan waktu saya di desa dulu, waktu saya masih kanak-kanak di kampung dulu, ya bukan kanak-kanak, artinya waktu itu saya sudah punya hak untuk memilih. Saya ingat betul bahwa ketika ada penundaan waktu itu 3 bulan kalau nggak salah, penundaan pilkades 3 bulan itu calon-calon udah kasihan juga, artinya nambah waktu 3 bulan untuk menjamu tamu dan seterusnya. Oke, kita baca teman-teman yang sudah memberikan komentar di channel YouTube kita, Bang. Ada Mas Bambang Marsidi ini dari Boyolali, kemudian ada teman dari Desa Wisata Budaya, pilkada serentak aja diundur, apalagi pilkades. Oke. Kemudian dari Bali Pak Kisman, ini terima kasih selalu mengikuti program-program obrolan kita. Kemudian Mas Arif Rahman ini dari Pasuruan. Kemudian ada dari Tifat Syah. Hadir Mas, oke. Bunda Ufal, IKN hadir. Kemudian ada Misda Lubis, ada Mas Wahyu Lamandau hadir. Mas Misbahul Munir, nah ini salah satu tokoh sekretaris desa Persatuan sekretaris desa dari Demak. Kemudian tadi Mr. Ambuto ini yang tadi menanyakan itu, ada Mas Kasman,
dari Madiun, kemudian ada Mas Salim, ada Saifira, ada Mas Wahyu Suroso. Ini mohon izin tanya, apakah tidak melanggar physical distancing di musim Karura dilakukan pilkada? Oh, jelas melanggar. Jadi makanya idenya adalah saran dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan penundaan. Kemudian dari Bunda Uval, mohon dari pusat ada perhatian juga untuk BPD yang berakhir masa jabatannya. Otomatis pemilihan BPD juga tidak boleh dilaksanakan, atau bagaimana kalau Kades jelas ada PJ, tapi bagaimana dengan BPD? Bang Ucok bisa memberikan responnya ini menarik ini dari Bunda Uval ini tentang masa jabatan Kades dilakukan pemilihan mungkin tertunda dan seterusnya. Untuk BPD-nya bagaimana ini, Bang Ucok? Ya, kalau BPD itu karena ada di Undang-Undang 30 tahun 2014 ya. Ya. Itu ada terkait dengan dikresi. Jadi pejabat BPD yang habis masa ini diperpanjang ya sampai dengan pemilihan BPD. Kan surat itu yang disarankan adalah pilkadesnya ya, yang kemudian dengan pengganti antar waktu ya di sana. Gitu. Artinya kalau BPD kemudian itu langsung diperpanjang aja karena memang ada kondisi yang seperti ini gitu ya. Betul ya. Dan kami telah mempersiapkan surat ya terkait dengan BPD ini dan sudah maju ke Pak Menteri, insya Allah dalam minggu depan inilah mungkin sudah bisa dilayangkan kepada daerah. Dan sana akan lebih jelas nanti ada acuan. Nah memang karena positioning ini kan dari obrolan kita di Kepoin Desa, kemudian kemarin juga ada di salah satu webinar yang kita selenggarakan. Salah satunya adalah kita bicara tentang posisi dari teman-teman kepala desa dan perangkat desa yang didorong untuk ada peningkatan kapasitas dan seterusnya. Mungkin Bang Ucok, kalau kita bicara pilkades, it's enough. Kita sepakati bahwa memang karena kondisional ini kemudian dilakukan penundaan, nanti tinggal aturan dari kabupaten akan seperti apa dan seterusnya. Nah, kemudian ketika bicara tentang peningkatan kapasitas dari aparatur desa, secara khususnya kita kepala desa yang dilakukan pemilihan, Bang Ucok bisa diberikan gambaran ke kita sebenarnya ketika kepala desa terpilih, itu apakah ada proses, artinya kayak kalau pejabat-pejabat di tingkat tertentu kan ada proses kayak ikut Lemhanas atau apa. Kalau kepala desa itu sebenarnya ada proses-proses pembinaan mental, pembinaan itu yang seperti Lemhanas atau enggak sih, Bang, hari ini? Karena kalau dulu kayaknya zaman Orde Baru ya, itu kayaknya kan ada berapa lama dia ikut penataran lah, P4 berpola berapa jam, kemudian ada pelatihan-pelatihan yang kayak agak fisik juga di teman-teman di militer dan seterusnya. Kalau hari ini kayak apa, Pak? Ya, baik. Mungkin ini lebih tepatnya di domainnya Pak minggu lalu ya, Pak Latif. Tapi saya akan coba menjawab. Ya, Pak pasti paham juga lah. ikut membantu berbagi cerita malam mingguan. Ya, saya berbagi cerita saja. Ini kebetulan bergerak di sana juga di lain di aktivitas yang lainnya. Jadi terkait dengan peningkatan kapasitas para kepala desa, yang pertama itu kita mengharapkan atau masyarakat itu kan berharap mempunyai kepala desa yang mumpuni ya. Yang mumpuni itu dalam arti dia paham dengan tata kelola pemerintahan di desa. Kemudian juga paham tentang masalah potensi desanya. Dan dia paham tentang masalah kewenangan dan juga masalah regulasi yang berkaitan dengan desa ya. Setidak-tidaknya itulah yang diinginkan. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyikapi terhadap para kepala desa yang sudah dipilih tapi masih perlu ada peningkatan. Memang peningkatan tetap selalu harus ada. Oleh karena itulah di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa itu ada program peningkatan kapasitas untuk aparatur pemerintah desa dan khususnya juga bagi kepala desa. Untuk memahami hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi, masuk pemerintahan desa,
potensi desanya, menemukan lah terhadap penemuan potensi desa itu, sehingga mengembangkan terhadap potensi-potensi desa itu. Jadi kalau ditanya apakah itu kemudian ada pembekalan khusus atau hanya sekedar bintek atau sekedar pelatihan tentang pemahaman tentang juga mengambil semua yang baik dari yang sebelum reformasi gitu. Ya. Ya, jadi ada ya di Permendagri 82 kalau salah, Permendagri gitu. 84 tahun 2014. Saya kalau nggak salah tuh pasalnya pasal 82 pasal 6. Permendagri 82 pasal 6 itu ada masalah pembekalan wajib ada pembekalan di sana. Pembekalan, dan ya, terkait hal itu Kemendagri ya melalui Ditjen Pemdes itu telah mempersiapkan juga surat edaran ya kepada bupati, wali kota untuk melakukan pembekalan. Artinya jadi, pembekalan dilakukan di tingkat dilakukan oleh kabupaten kita ya. Iya, ya, mereka jadi di atasnya lah gitu. Jadi tidak semua ke pusat gitu kan, ada desentralisasi kewenangan di sana gitu. Memungkinkan memperpanjang jabatan Kades lebih dari 1 tahun ketika kemudian adanya penundaan ini, artinya penunda masa jabatan karena ada penundaan, maka kemudian tidak dilakukan penetapan PJ, tapi kemudian ada keputusan bupati yang kemudian memperpanjang masa jabatan. Apakah itu tuh memungkinkan secara aturan atau secara kewenangan? Ya, kalau secara aturan kan kita sudah seperti saya sampaikan tadi di awal ya, 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan sang kepala desa, BPD itu sudah menginformasikan, 6 bulan sebelumnya sudah diinformasikan. Pak, ini panitia untuk pemilihan. Setelah disampaikan itu, artinya BPD juga tidak berhenti menyampaikan aja, dia juga sudah mempersiapkan panitia pemilihan, kemudian melaporkan, menginformasikan kepada bupati wali kota melalui camat melalui Pak Camat bahwa akan dilakukan ini, diminta untuk adanya macam penjabat ya. Jadi ada penjabat di sana, segera diadakan penjabat. Nah, mengenai perpanjangan di regulasi itu, di undang-undang itu, di peraturan itu mengatakan bahwa akhir masa jabatan sang kepala daerah berakhir langsung ditunjuk penjabat. Jadi yang meneruskan adalah penjabat, bukan berarti dia berakhir terus ada penundaan pilkades dia ditunda diperpanjang gitu ya. Gitu. Artinya secara aturan tidak memungkinkan, atau ketika bupati membuat kebijakan itu berarti dia melakukan kesalahan. Ya, karena di dalam peraturan itu yang ditunjuk adalah penjabat, itulah pegawai negeri sipil kabupaten kota. Oke. Ya, jadi ditunjuk. Oke Bang, ini ada yang menarik lagi dari Abang Ismail Badeh, ini dari Sulawesi, kawan lama juga. Izin bertanya kalau hasil pemilihan Pilkades seri hasil perolehan suara, dan ini terjadi di Bulukumba. Bagaimana cara menentukan pemenangnya? Apakah harus Pilkades ulang atau gimana nih Bang? Pesta terus nih kalau Pilkades ulang. Jadi kalau pertanyaan ini saya jadi ingat ketika Trump melawan Hillary Clinton, ya kan? Jadi yang sama skornya kan, orang sudah mengatakan Hillary menang waktu itu. Ini saya analogkan di sana. Sama juga ini masalah yang Pilkades ini. Jadi ketika skornya sama, ya, maka dilihat dari sebaran wilayahnya. Misalnya Mas Suryo, ya, kita di 10 wilayah, Mas Suryo angkanya merata gitu, dibandingkan dengan saya katakanlah di 5 wilayah saja gitu. Nah, yang dimenangkan adalah yang menguasai wilayah itu. Jadi suara terbanyak berdasarkan wilayah. Tapi kalau Pilkades kan cuma 1 TPS saja Bang biasanya, agak kesulitan untuk kita mengetahui perolehan dari wilayah-wilayahnya. Ya, kan ada tingkat popularitasnya di perkampung itu kan pasti ada ya kan, diketahui kan. Nah, di permen itu, di peraturan itu mengatakan bahwa yang dilihat adalah
yang menang di banyak wilayah. Suara Artinya terbanyak tidak ada peluang untuk dilakukan pemilihan yang kedua kali dari dua calon itu. Artinya kan bisa jadi perolehan sama dari beberapa kandidat nih, Mamat, taruh kata ada 5 calon, kemudian suara terbanyaknya ada 2. Apakah kemudian diadu yang 2 ini, atau kemudian ada keputusan dari panitia untuk kemudian menentukan siapa yang menang? Ya, jadi itu semua sebenarnya sudah diantisipasi di Permendagri 65 pasal 42 ya di sana. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau saya bacakan di sini, dalam hal calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak suara terbanyak di lebih dari 1 orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas. Suara sah yang lebih luas. Jadi wilayah, cakupan wilayahnya. Banyak orangnya gitu. Oke. Lanjut, ini dari Makassar. Say hello aja. Kemudian Semar, sarjana hukum, master hukum. Pilkades di Karawang 177 akan dilaksanakan bulan Maret 2021. Tapi tahapan mulai tahun ini akhir tahun. Apakah akan ditunda juga? Kalau Maret 2021 potensinya ditunda atau enggak nih, Bang? Maret 2021 ya? Ya. Maret 2021 ya, insya Allah protokol nasional udah selesai ya. Kalau sudah selesai ya pasti akan dilaksanakan gitu. Oke. Gitu. Ini kan masa pandemi aja ini. Masa pandemi kita berharap benar-benar selesai di bulan Juli lah ya. Insya Allah ya, Juni semua selesai. Kalau kemudian ngikuti apa yang dikatakan WHO terakhir kemarin kan katanya bisa sampai 5 tahun ini belum selesai pandemi kan, mabuk juga kalau sampai 5 tahun. Oke, ini ada Alam Parlin. Nah, ini salam dari DPMD Mamuju. Kemudian Bunda Ulfa tadi menyampaikan terima kasih. Andi Rijal ini dari Makassar, harus dipertimbangkan waktu pilkades dengan pelaksanaan pilkada kabupaten yang direncanakan bulan Desember. Saya jadi kepikiran ketika bicara untuk lebih efisiensi, memungkinkan nggak sih Bang pilkades dilaksanakan bersamaan dengan pilkada? Iya, waktunya bersamaan gitu ya. Ya, waktunya bersamaan ini kan, jadi datangnya ke TPS kan sekalian gitu ya. Nyoblos kepala desa, ya nyoblos kepala daerah. Ya, kita dalam hal ini berarti bicara kemungkinan gitu ya. Kemungkinan. Ya, kalau namanya ngobrol malam minggu kan santai-santai ngalir. Ya, kalau bicara kemungkinan ini semua itu mungkin, karena tidak ada regulasi yang tidak bisa dirubah. Tapi semua harus melihat dinamika yang berkembang kan. Oke. Dinamika politik demokrasi ini seperti apa ke depan gitu loh. Bisa juga seperti itu untuk kayak apa, menyerentakkan ini kan sebenarnya salah satunya adalah untuk menjaga efisiensi dan efektivitas ya. Dan juga untuk tidak banyak waktu yang terbuang lah gitu istilahnya kan. Serentak ini jadi sekali kerja capek selesai udah gitu. Ya. Dan juga pohon-pohon yang ditempelin foto itu kan juga tidak setiap kali dicabut tempel lagi, cabut tempel kan nggak gitu. Tidak terlalu banyak luka di tubuh pohon ya Bang. Bang, menarik membicarakan tentang ini, tapi ada yang lebih menarik sebenarnya dari pengalaman yang terkait dengan desa yang Abang sudah kerjakan 2007-2009, fasilitator One Village One Product. Ini menurut saya menarik karena dulu memang One Village One Hope ini kan salah satu yang sempat gencar, tetapi habis itu redup lagi, nggak tahu hari ini kan gitu. Kemudian ini ada juga One Village One Outlet. Nah, ini yang 2020 sampai 2024 ini berarti posisi Bang Ucok masih ada di wilayah ini.
One Village, One Outlet, kerjasama antara Kemendagri dengan PT Pertamina. Boleh berbagi cerita dikit, Bang? Wah, ini Pilkadesnya menjadi One Village, One Outlet. Iya, nggak apa-apa lah. Karena kalau bicara Pilkades sebenarnya ketika kemudian kita sudah menyadari, oh sadar Pak, sadar risiko COVID dan seterusnya, ya suka nggak suka, ya memang harus seperti itu. Dan kemudian menurut saya ini hanya masalah bagian dari teman-teman yang akan berproses mencalonkan diri, itu kemudian jadi ada waktu tertunda dan seterusnya, dia yang kemudian harus mungkin mempersiapkan lebih panjang nafasnya untuk proses kompetisinya kan gitu. Nah, di sela-sela ini karena ada pengalaman Abang yang luar biasa tadi atau yang sedang Abang tangani, menurut saya nggak ada salahnya juga untuk kemudian kita berbagi sambil nanti kalau memang ada yang bertanya lagi tentang itu, kita balik lagi ke situ karena ini kayaknya udah mulai banyak juga teman-teman memberikan respon. Silakan, Bang. Ya. Sambil nunggu komentar-komentar Pilkades lagi. Baik, ini seizin Pak Dirjen tentunya dan Pak Direktur ya yang mungkin menyaksikan juga. Insya Allah menyaksikan, dan memang ini karena hostnya yang agak nakal kemudian ngarah-ngarah omongan yang lain. Silakan, Bang. Saya bertanggung jawab dah. Ya mungkin ya ada baiknya juga ini karena ini berkaitan dengan potensi desa. Jadi saya sebenarnya membantu Pak Dirjen yang diberi penugasan khusus oleh Pak Menteri ketika ada program kerjasama dengan PT Pertamina Persero. Jadi kerjasama ini tidak hanya masalah bentuk bisnis saja, tapi ini adalah semacam program yang masuk ke desa ya. Maka dinamakan adalah Pertasop masuk desa. Jadi harus dibedakan juga antara bensin eceran yang di desa dengan Pertasop, karena Pertasop ini filosofinya adalah value chain sebenarnya. Jadi ada semacam rantai ekonomi yang bisa digerakkan oleh pemerintah desa dan lokasinya memang di desa, dan juga mendekatkan BBM di perdesaan begitu. Nah, kemudian bagaimana peran pemerintah desa dalam hal ini? Ya, tentunya pemerintah desa harus mempersiapkan program kerjasama ini seperti yang di dalam surat edaran yang telah kami sampaikan, di antara lain adalah penyediaan lahan, kemudian masalah SDM-nya gitu ya. Dan ini semua akan disupport atau dikerjasamakan dengan PT Pertamina. Nah, kemudian dalam mau ganti, kalau dari bahasanya Mas Semar ini, kepala desa mau ganti, dia kemudian melakukan penggantian perangkat desa. Ada juga case yang sempat kita temui adalah ketika kepala desa baru terpilih, artinya setelah selesai pemilihan, itu kemudian dia juga melakukan pembenahan atau penggantian perangkat desa karena ini dulu bukan pendukung dan seterusnya. In case ini terjadi di lapangan, artinya kemudian Mas Semar menyampaikan bahwa untuk rasa aman itu kemudian ada nomor induk perangkat desa. Saya nggak paham apakah memang ada program NIPD ini. Nah, kemudian ditanyakan tentang NIPD untuk perangkat desa apa bisa dikeluarkan tahun ini. Nah, ini pertanyaan. Sebenarnya ini dinamikanya seperti itu. Tapi masalah mengenai NIPD ya, NIPD itu tadi nanti kami konfirmasikan lagi seperti apa. Tapi yang jelas kami ketahui bahwa masalah ini penggantian ini sebenarnya tidak bisa dilakukan semudah itu karena masalah NID ini sedang diinisiasi ya. Kita masih dalam proses inisiasi untuk seperti yang diharapkan si Bapak penanya tadi gitu. Ini NIPD ini sedang proses inisiasi, ya? Atau bagaimana? Yang sedang diinisiasi. Oke. Inisiasi seperti yang diharapkan bisa dikeluarkan lebih ini gitu. Tapi artinya kan agak berat kalau bicara berharap keluar tahun ini ya, Bang ya? Ya, kita berharap supaya oleh karena itu kepala desa yang dipilih ya itu yang dipilih itu yang benar-benar yang mumpuni lah, yang bisa melihat persoalan desa secara makro gitu. Jadi tidak hanya dia duduk langsung bongkar
pasang ini dan nanti akan melakukan penyesuaian lagi yang juga lama juga. Itu kan merugikan masyarakat juga, merugikan desa juga. Oleh karena itu, yang perlu sekali ditekankan dalam pembinaannya dalam hal ini adalah si kepala desanya, agar tidak terjadi seperti itu selama masalah NID ini belum clear bagaimana solusinya gitu. Oke. Ini sekedar absen dari Sultra, Kabupaten Buton Selatan, Mas Abdul Muthalib hadir, oke. DPMDD Sulawesi Utara hadir, ini Mbak Ivon Pangki. Kemudian Sumardi, BLM Makassar, gabung. Ada Bambang Gunarjo, mohon sekiranya pilkades seperti dulu tidak dibatasi maksimal 5 karena ini rawan disalahgunakan. Saya nggak paham ini karena masa jabatan sekarang 6 tahun dan 3 kali ya Bang ya, undang-undang desa ya. Artinya kalau di sini bicara 5 mungkin agak kurang ini. Kemudian masa jabatan kades bisa diperpanjang karena penundaan. Maksud pertanyaan saya tadi, jabatan PJ apakah mungkin lebih dari 1 tahun dengan orang yang sama? Oh ternyata yang dimaksudkan adalah ketika proses penundaan itu cukup lama, apakah PJ itu boleh menjabat lebih dari 1 tahun, Bang? Ya, kalau kita lihat itu kan ada masa kepala desa itu berhenti yang kurang dari 1 tahun atau masih lifetime kewenangannya itu atau masih menjabat itu lebih dari 1 tahun gitu ya. Jadi penjabat yang ditunjuk itu berlakunya ya sampai terpilihnya kepala desa yang baru. Nah, kalau tidak ada pembatasan waktu selama belum ada kepala desa definitif, maka dia masih menjadi penjabat kepala desa gitu, Pak. Betul. Jadi penjabat ya, dalam hal penjabat bisa lebih dari 1 tahun. Nah, kalau dikaitkan dengan masa penundaan ini ya selama penundaan pilkades masih diberlakukan, ya penjabat masih melakukan tugasnya sebagai penjabat sampai terpilihnya kepala desa yang baru gitu. Oke, ini dari Bang Ayub Aceh ini. Assalamualaikum, Aceh hadir, Mas Suryo. Oke, mungkin tidak pilkades tetap dilaksanakan dengan prosedur COVID untuk di Aceh bukan daerah merah. Nah, ini kebijakan kabupaten mungkin ya, Bang. Silakan, Bang Ucok bisa memberikan gambaran. Artinya mungkin atau tidak pilkades tetap dilaksanakan dengan prosedur standar protokoler kesehatan, jadi jaraknya dan seterusnya, antriannya tidak bergerombol dan seterusnya, karena wilayahnya bukan wilayah merah. Gimana ini, Bang? Menarik ini. Banyak kawan-kawan kita yang cerdas ini, Bang, pertanyaannya. Ya. Menarik nih, obrolan malam minggu. Jadi sebenarnya yang mengetahui kondisi di lapangan kalau teman-teman di daerah ya, kabupaten. Okay. Dan kita kan sudah saat ini juga ada penerapan juga PSBB, ya kan. Walaupun tidak dalam kondisi zona merah di Aceh itu, ya kan. Nah, kita perlu melihat himbauan itu. Himbauan itu kan penyebaran masalah virus COVID ini kan tidak ditahu kita. Tidak tahu apakah kita dalam di kondisi merah tidak boleh ada aktivitas dan yang non merah yang boleh beraktivitas. Nah, kita kan tidak bisa memprediksi seperti itu. Ya, jadi yang lebih tahu adalah kawan-kawan di daerah dan kami menghimbau karena ada protokol nasional ya sebaiknya diikuti gitu protokol ini karena penerapan semacam katakanlah physical distancing gitu ya dengan ada jarak gitu tetap beraktivitas tetap ini ya. Tapi siapa yang akan bisa menjaga konsistensi itu gitu? Kalau begitu dibuka kita sudah berkerumun ya, sudah berbaur, gimana? Apalagi pilkades gitu. Oke. Dari Irfan Syah, izin tanya, apabila kades diberhentikan
Oh ini kayaknya bukan agenda Pilkades, tapi apabila Kades diberhentikan sementara, kemudian Sekdes melaksanakan tugas, artinya sebagai PLT Sekdesnya, apakah PLT dapat mengambil kebijakan strategis seperti merubah APBDes dan lain-lain? Ya, di peraturan di Permen itu disebutkan bahwa kewenangan PJ itu ada juga di sana ya. Jadi kalau merubah itu harus persetujuan BPD di sana. Jadi harus ada melalui proses musyawarah gitu. Artinya ketika prosedur musyawarahnya itu dilakukan, maka perubahan APBDes ya sah dilakukan. Iya, jadi tetap harus dikonsultasikan di sana. Forum musyawarah tetap harus ada gitu. Jadi tidak berjalan secara parsial begitu ya. Jadi ada rekodnya juga nanti dan yang akan dilaporkan sebagai laporan pertanggungjawaban. Oke, ini tadi Bang Irwan Syah dari Kutai Timur. Kemudian ini Beni Desa izin bertanya kabar status desa-desa di Konawe Sultra. Sudah sampai di mana progresnya? Saya nggak terlalu mengikuti, mungkin Bang Ucok paham maksud pertanyaan dari Mas Beni ini. Bagaimana kabar status desa-desa di Konawe? Ada isu sesuatu di Desa Konawe, Sulawesi Utara? Ya, saya tidak menjawab isu ya, tapi dalam hal ini adalah proses administrasi sudah ada pembenahan di progresnya sangat bagus sekali di Kabupaten Konawe, desa-desa di sana. Dan sekarang dalam proses penetapan perda, mungkin sudah jadi perda terhadap jumlah nama dan kode desanya itu sudah ada. Artinya proses administrasi pembenahan, perbaikan sudah ada lah gitu. Oke. Ini Mas Mustaqim dari Pemalang, Jawa Tengah. Jadi penjabat Kades, apakah memang bisa diperpanjang? Artinya ini kalau dari tulisannya setelah perpanjangan 2 kali dalam kurun 1 tahun, artinya pejabat itu hanya 6 bulan kemudian diperpanjang lagi dengan orang yang sama. Jadi mohon pencerahannya, apakah memang hal semacam ini boleh dilakukan atau tidak? Ya, kan penjabat itu ditunjuk berdasarkan kebutuhan, ya kan? Ya. Berdasarkan kebutuhan pengisian karena adanya kekosongan. Kemudian penjabat itu akan berakhir masa jabatannya sebagai penjabat Kades ketika Kades secara definitif sudah ditentukan. Jadi kalau diperpanjang Kadesnya sudah ada, ya itu sudah tidak memungkinkan lagi. Dan itu sebenarnya menjadi kewenangan bupati ya untuk dievaluasi gitu. Oke, jadi terima kasih penjelasannya dari Alam Parlin tadi, kemudian terkait masa jabatan BPD habis, apakah berpengaruh dengan APBDes? Saya pikir ini tadi sudah diberikan gambaran. Ya. Ini dari Yosi Oktalina, Pak Moderator, tolong dijawab pertanyaan saya. Saya cari pertanyaannya kok nggak ketemu, jadi mungkin silakan Yosi untuk ini Yosi Oktalina. Saya takut salah cowok atau cewek, tapi mohon Yosi Oktalina bisa kirim lagi pertanyaannya supaya bisa diberikan bisa kita lontarkan ke Bang Ucok, karena memang ngobrol malam mingguan kalau asik itu nggak berasa tahu-tahu 60 menit kan gitu Bang. Jadi tadi kita mulai 19.30, ini tahu-tahu sudah 20:24, jadi kurang 6 menit lagi. Jadi mohon Yosi Oktalina bisa mengirimkan lagi pertanyaannya supaya masih ada kesempatan untuk diberikan jawaban. Bang Ucok, terkait ini kan tadi walaupun saya belok dikit tentang kerjasama, tetapi ternyata juga respon teman-teman lumayan agresif ini bicara tentang permasalahan Pilkades dan permasalahan perangkat desa dan seterusnya. Tugas pembinaan itu kan ada di kabupaten untuk pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa ya, betul ya Bang ya? Betul.
Nah, kemudian ketika teman-teman ini menemui kesulitan komunikasi atau merasa kurang adanya respon dari teman-teman kabupaten, apakah Kementerian Dalam Negeri juga membuka ruang untuk mereka konsultasi langsung? Ini berdasarkan pengalaman saya 2004 2005 dampingin teman-teman ini, bersurat kepada bupatinya, bersurat kepada gubernurnya, kepala dinasnya, dan seterusnya. Kadang nggak ada respon, jadi kemudian waktu itu akhirnya terus bergerombol berangkat ke Jakarta. Cuma kayaknya saya udah cukup tua untuk ikut melihat yang kayak gitu. Jadi mungkin pertanyaannya, ada hotline khusus nggak ini komunikasi teman-teman kepala desa, perangkat desa? Karena kan kalau kita bicara kementeriannya kan ada dalam negeri, ada Kementerian Desa, otomatis bicara aparatur desa kan larinya pasti bapaknya atau bapak utamanya kan Kementerian Dalam Negeri. Ada hotline yang disiapkan atau memang harus datang, atau bisa cukup dengan saluran-saluran komunikasi yang sudah disiapkan, Bang? Ya, sebenarnya ini sebenarnya masalah ini aja ya, kalau nggak ke Jakarta nggak puas gitu. Sebenarnya bukan begitu, ya kan? Ya. Tata kelola pemerintahnya sudah dibangun ya, mulai dari Undang-Undang 23 tentang pemerintah daerah, kemudian Undang-Undang 6 ya tentang desa, kemudian di sana ada desentralisasi kewenangan, pembinaan umum ya. Jadi tidak semua itu harus diselesaikan oleh pemerintah pusat, karena kewenangan kita kan juga, kewenangan penyelesaian itu juga sudah didelegasikan ke provinsi, kabupaten, kota. Ya, jadi ini masalah komunikasi aja sebenarnya Mas Suryo, masalah komunikasi antara teman-teman di desa dengan kabupaten. Mungkin sama-sama sibuk gitu ya, atau sibuk sehingga quick responnya itu tidak seperti yang diharapkan oleh kawan-kawan di desa gitu kan. Dan masalah pengertian lah satu sama lain terhadap hal ini. Oleh karena itu sistem kerja itu perlu sangat perlu dibentuk, ada semacam SOP lah katakanlah, kan sudah ada tusinya masing-masing kan di sana. Jadi tidak semua diselesaikan di pusat, jadi secara berjenjang lah gitu. Namun ada kalanya juga ketika ada case-case tertentu gitu ya, case-case tertentu, rangkaian tata kelola pemerintahan dan mulai dari bawah ya, kabupaten, kota, provinsi, bisa juga langsung ke pusat, tapi dilakukan masih dalam koridor kewenangan masing-masing, dalam rangka koordinasi untuk solusi terhadap case gitu. Nah, begitu pula dalam hal penugasan kewenangan dan lain sebagainya, itu juga melalui saluran seperti itu gitu. Jadi kalau ya kita mah ya apa yang datang ya kita layani juga kan gitu ya, karena ini kan juga kawan-kawan kita juga. Namun kita tidak mengharapkan seperti itu langsung semuanya berbondong-bondong ke pusat, tidak. Disertailah, didampingi bersama-sama oleh kabupaten atau oleh provinsi kan gitu. Jadi ada semua di situ. Karena ada hotline, artinya ada channel khusus, mungkin SMS atau mungkin tempat pengaduan atau apa yang secara spesifik dibuka oleh teman-teman dari Kemendagri untuk konsultasi baik online dan seterusnya untuk teman-teman kepala desa dan perangkat desa? Ya mungkin dalam hal-hal tertentu ya, kalau secara khusus yang dibangun sih melalui website itu sebenarnya ya, tapi dalam hal-hal tertentu ada melalui media grup WA gitu ya. Kita ada misalnya dalam hal masalah penamaan dan kode desa gitu, kita dalam hal menyelesaikan itu, menindaklanjutin SE gitu, kita buat grup gitu, saluran komunikasinya seperti itulah, jadi nyambung gitu kan. Dan di situ bukan khusus hanya pemerintah pusat aja, ada kawan-kawan provinsi, ada juga kabupaten kota. Jadi permasalahan itu diketahui semua dan solusi bisa dilakukan secara bersama gitu, kebijakannya secara komprehensif gitu. Oke, Bang, ini yang terakhir karena sudah 20.30, tapi karena Bu Yosi ini ternyata masuk memberikan pertanyaan dari DPMD Kabupaten Bintan.
Izin Pak, apabila Pilkades dilaksanakan penundaan sampai tahun depan, apakah tahapan dilanjutkan atau diulang karena pemilihan atau desa-desa yang kemudian harus melakukan pemilihan ini kan bisa jadi bertambah. Jadi ini silakan Bang Ucok berikan jawaban dari Bu Yosi ini sekaligus dilanjut closing statement Bang, karena waktu kita ternyata nggak terasa nih obrolan jadi 1 jam nggak terasa Bang, malam mingguan. Silakan Bang. Ya, untuk Bu Yosi jadi tidak mengubah tahapan ya, itu tidak mengubah tahapan, jadi tahapan itu tetap. Jadi ya karena sudah melakukan proses dan sudah sekian jauh, ya itulah yang dipakai tahapan itu. Jadi tidak ada perubahan tahapan lagi. Kemudian sedikit aja Mas Suryo, saya agak ini ya Pak. Tadi Bu Yosi sudah clear ya tentang mengubah tahapan, tidak ada ya. Tidak ada perubahan tahapan, tapi kalau memang ada tambahan desa-desa yang kemudian harus diikutkan Pilkades, berarti yang proses di masing-masing desa itu tinggal waktunya aja kan gitu. Ya betul. Kemudian sedikit aja tadi masalah saluran-saluran tadi, sebenarnya di Kemendagri itu ada silapor ya, ada sistem silapor itu satu pintu. Ada silapor satu pintu itu ya bisa juga menggunakan saluran itu, tapi kan di sana generik ya, sangat umum gitu. Jadi nanti harus dipilah-pilah lagi sama si operatornya gitu, adminnya, nanti baru disebarkan lagi. Itu juga kita berharapnya memanfaatkan seperti itu berjalan dengan baik, bisa termanfaatkan dengan baik gitu. Tapi kadang-kadang kan juga kawan-kawan ini nggak puas kalau nggak datang secara fisik gitu. Sekarang jalan-jalan Bang. paling tidak forum malam mingguan ini bisa jadi momentum untuk teman-teman yang mungkin belum terjawab di silapor atau agak kesulitan komunikasi bisa ngumpul malam mingguan di channel kita ini. Bang, ini waktunya sudah habis. Saya mohon ada closing statement terkait dengan tema. Jadi memang tadi ada pertanyaan yang melebar dari tema, tapi closing statement-nya mungkin dari tema mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Silakan, Abang. Ya, mungkin saya sedikit aja, pendek aja. Ada 3 hal utama yang terkait dengan COVID ini, dengan Pilkades. Ikuti protokol nasional, saran kami diikuti. Kemudian perkuat ya ketahanan desa, ya, perkuat guyup rukun desa, gotong royong secara bersama, dan tingkatkan kualitas desa untuk menyongsong dinamika desa ke depan, ya, menyambut 4.0 dan lain sebagainya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas desa yang dimulai dari kepala desa sampai ke perangkat desa itu perlu dan sangat sangat diharapkan itu akan terwujud di kemudian hari dengan baik. Begitu. Terima kasih Mas Suryo. Oke, terima kasih Bang Ucok. Dan kerabat desa, jangan lupa untuk subscribe channel TV Desa. Jangan lupa tiap malam minggu, di luar malam minggu besok, karena malam minggu besok kita mesti takbiran. Jadi malam minggu berikutnya kita, setiap malam minggu kita akan malam mingguan bareng teman-teman Kemendes. Jadi teman-teman Kementerian Dalam Negeri. Jadi jangan lupa untuk kemudian kalau memang ada ide-ide topik yang ingin diangkat bisa tulis di komentar di chatting kita sehingga kita bisa mendapatkan informasi apa sebenarnya yang ingin didapatkan dari teman-teman atau tema-tema apa yang akan diminta untuk diangkat dalam acara malam mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri. Oke, sampai di sini, sampai berjumpa di 2 minggu lagi di malam mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih.